Dari sisi negara-negara yang mengembangkan industri semikonduktor itu sendiri, dan yang kedua dampak-dampak dari negara lainnya yang tidak memiliki kapabilitas memproduksi, berarti kan membeli atau mengkonsumsinya seperti Indonesia misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngalir sekalian, kembali lagi di Ngalir Talk Show, ngobrol ala IR, persembahan Laboratorium Diplomasi, Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia. Saya, Agus Durena Putra, kembali lagi dengan Sobat Ngalir untuk berbagi cerita dan inspirasi dengan tamu-tamu istimewa kita. Sobat Ngalir, pada episode kali ini sangat spesial karena kita kehadiran tamu dari salah satu dosen program studi hubungan internasional Universitas Islam Indonesia. Beliau adalah Bapak Enggar Furi Herdianto. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Enggar. Waalaikumsalam Mas Agus. Bapak apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Semoga teman-teman ngalir di rumah juga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Terima kasih Pak Enggar sudah dapat diundang dan bergabung di Ngalir Talk Show pada episode kali ini. Baik. Dengan senang hati Mas. Baik, Pak Enggar, saya mendengar bahwa Pak Enggar ini memiliki minat mengenai industri-industri, mengenai otomotif, mengenai teknologi, dan hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Sangat menarik Sobat Ngalir, karena di episode kali ini kita akan membahas mengenai pertumbuhan semikonduktor di era pandemi COVID-19. Kenapa saya merasa ini merupakan topik yang menarik? Karena barangkali semikonduktor merupakan kata yang asing bagi kita semua Pak Enggar. Dan menariknya adalah ternyata semikonduktor ini sangat identik dengan barang-barang yang selalu kita temui setiap hari, seperti gawai digital, lalu laptop, bahkan transportasi seperti mobil. Karena semikonduktor ini adalah chip yang ada dalam perangkat-perangkat tersebut, dalam transportasi tersebut. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, berbicara mengenai perangkat digital ini Bapak, perangkat seperti yang ada chip yang ada dalam transportasi ini, saya sedikit tertarik untuk membahas juga mengenai bagaimana ini berkembang pada awalnya. Revolusi industri 4.0 yang membuat produksi perangkat-perangkat digital, teknologi semakin berkembang. Dan poin yang saya coba angkat di sini adalah ketika adanya pergantian zaman seperti revolusi industri tersebut, selalu ada peningkatan yang cukup signifikan pada sektor tersebut. Pergantian zaman yang saya maksud di sini adalah seperti adanya suatu perubahan besar. Mungkin saya bisa bilang revolusi 4.0 adalah perubahan besar. Dan berbicara mengenai perubahan besar, kita akhir-akhir ini dihadapkan dengan pandemi COVID-19 Bapak. Dan dan pada akhirnya saya dituntut untuk bertanya mengenai apa perubahan bagi sektor dari semikonduktor ini, khususnya di pandemi COVID-19, Bapak? Baik, terima kasih banyak Mas Agus di sini atas pertanyaannya. Ini sebenarnya menarik sekali kalau kita berbicara terkait dengan semikonduktor, atau mungkin kita lebih sering mendengarnya dengan istilah microchip atau chip, yang mana itu sudah banyak tersemat di dalam berbagai perangkat elektronik yang ada di sekitar kita. Mungkin kita lihat seberapa pentingnya dulu deh. Saya yakin semua di sini itu sudah memiliki paling tidak satu perangkat untuk terkoneksi dengan teman-teman lainnya, baik itu berupa smartphone, laptop, tablet, ataupun hal-hal lainnya. Dan tidak hanya terkoneksi dengan sesama melalui gawai-gawai tersebut, bahkan saat ini kan kita juga sudah di era IoT, Internet of Things. Saya rasa Mas Agus juga sudah sangat familiar dengan hal tersebut. Kita bisa lihat bahkan lampu di rumah pun kita sudah bisa atur melalui gawai kita, gadget kita, dan bahkan di beberapa teknologi yang dikembangkan saat ini, bahkan istilahnya kita bisa lihat bagaimana kemudian smartphone yang kita bawa itu menjadi kunci dari berbagai teknologi yang ada di sekitar kita, baik untuk di rumah, di transportasi, ataupun di berbagai hal yang ada di sekitar kita, yang mana kita bisa melihat bahwa kehidupan manusia saat ini itu pada perkembangannya semakin tidak bisa terlepaskan dengan yang namanya teknologi. Dan semua itu bisa terjadi karena
kita memiliki perangkat-perangkat yang memiliki semikonduktor di dalamnya, yang mana itu sangat mempermudah kehidupan kita untuk tidak hanya terkait dengan koneksi ini tadi, tetapi kita juga bisa melihat bagaimana industri semikonduktor itu juga memberikan kemudahan dalam berbagai hal di kehidupan kita. Nah, dari sini kita bisa lihat selama pandemi kita sangat merasakan sekali dampak dari teknologi itu tadi. Bagaimana kemudian kehidupan kita yang awalnya tatap muka secara langsung berubah 180 derajat menjadi secara daring, yang mana kita terkoneksi oleh teknologi tersebut. Dan hal itu kemudian menunjukkan dengan peningkatan permintaan terhadap produk-produk tadi. Tapi itu hanya di salah satu bagian saja. Kalau mamanya kita lihat secara keseluruhan, industri semikonduktor itu tidak hanya terkait dengan gawai yang kita pakai ataupun perangkat-perangkat yang ada di dalam rumah kita, tetapi hal-hal yang lebih besar seperti kendaraan ataupun kebutuhan industri dan hal-hal lainnya itu juga membutuhkan semikonduktor. Memang benar pada awal pandemi kita bisa melihat penurunan tajam terkait dengan permintaan semikonduktor di sektor-sektor selain gawai-gawai itu tadi. Namun kita juga bisa melihat bahwa dalam kurun waktu hampir 1 tahun ternyata ada pertumbuhan perekonomian yang lebih cepat daripada yang diprediksi, yang mana ini akan meningkatkan permintaan terhadap produk-produk semikonduktor tadi, baik yang diperebutkan oleh industri elektronik, industri otomotif ataupun industri-industri lainnya yang membutuhkan produk semikonduktor dalam jumlah yang sangat besar. Dan ini tidak bisa dikejar oleh industri semikonduktor tadi untuk meningkatkan kapasitas produksinya untuk kembali normal, kembali dalam waktu yang cepat. Dan itu yang kemudian menjadikan permasalahan kenapa kok kita bisa melihat berita di beberapa waktu yang lalu, bahkan sebenarnya masih terasa hingga saat ini bahwa banyak perusahaan-perusahaan yang kemudian kesulitan untuk mendapatkan akses terhadap komponen-komponen semikonduktor tadi. Nah, kita bisa lihat bagaimana beberapa perusahaan elektronik besar misalnya menunjukkan bahwa untuk penjualan produknya itu tidak bisa menyamai dengan sebelum pandemi, bukan karena permintaannya yang terbatas, tetapi karena keterbatasan komponen semikonduktor ini. Hal ini juga terjadi juga di industri otomotif, bagaimana banyak perusahaan-perusahaan otomotif besar di dunia, VW, Toyota, dan perusahaan-perusahaan besar lainnya itu juga memangkas produksinya, bukan karena kurangnya permintaan, tetapi karena keterbatasan semikonduktor ini tadi. Dan kita bisa lihat dengan semakin terintegrasinya berbagai teknologi yang ada di sekitar kita, tentu saja kebutuhan semikonduktor itu sangat dibutuhkan di sini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau sebenarnya kita lihat permasalahan ini itu juga berakar, sebenarnya itu sudah mulai ada kondisi yang mulai menghangat itu bahkan sebelum pandemi. Kalau mamanya kita lihat ada perubahan-perubahan atau dinamika-dinamika politik yang juga mempengaruhi industri semikonduktor. Kita bisa lihat seperti kebijakan proteksionisme ekonomi yang dijalankan oleh Presiden Donald Trump di Amerika Serikat misalnya. Nah, di situ kita bisa lihat bagaimana Donald Trump itu memaksa banyak industri-industri untuk membuka basis produksinya di Amerika Serikat, termasuk sektor semikonduktor. Bagaimana kemudian seperti Samsung, Intel, dan perusahaan-perusahaan besar lainnya itu kemudian menginvestasikan basis produksi semikonduktor di negara tersebut. Walaupun saat ini masih belum, beberapa ada yang belum beroperasi secara optimal dan beberapa ada yang masih dalam pengembangan seperti itu. Nah, kalau mamanya kita lihat kenapa sih kok hal itu bisa terjadi, karena dalam industri semikonduktor itu kita bisa melihat kalau
sebenarnya ini didominasi oleh perusahaan yang ada di Taiwan dan juga di Tiongkok, sehingga kita bisa lihat sebagian besar semikonduktor yang diproduksi saat ini itu berpusat dari sana. Dan inilah yang kemudian membuat ketika permintaan tiba-tiba meningkat, ada kesulitan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dan itu kemudian menjadi permasalahan, tidak hanya permasalahan ekonomi tetapi menjadi permasalahan politik. Apalagi kita bisa lihat ada sengketa-sengketa dagang misalnya antara Amerika dan Tiongkok, seperti itu yang juga akan mempengaruhi bagaimana dinamika ataupun kebijakan pembangunan terkait dengan industri semikonduktor itu sendiri, yang mana juga akan berdampak di skala global seperti itu. Baik, terima kasih Pak Enggar atas jawabannya. Menarik sekali berbicara mengenai bagaimana pertumbuhan dari industri semikonduktor ini, khususnya di era pandemi COVID-19. Melihat bahwa ternyata bukan mengenai bagaimana permintaan ini semakin menurun, karena pada akhirnya dengan perkembangan teknologi yang ada, sebenarnya permintaannya mungkin tetap ada atau meningkat. Namun yang menjadi masalah di sini adalah ketersediaan dari semikonduktor ini yang menjadi masalah. Berbicara mengenai hal itu Pak Enggar, di sini kan kita melihat adanya peningkatan di beberapa negara, ada juga penurunan di beberapa negara karena kesulitan mengenai ketersediaan semikonduktor ini. Nah, menurut Pak Enggar, apakah peningkatan dan penurunan ini mencerminkan nasionalisme dari setiap negara tersebut? Saya melihat di sini memang dengan adanya permasalahan kesulitan mengakses komponen semikonduktor yang dibutuhkan oleh industri masing-masing, pada akhirnya ini memang mendorong adanya upaya pengembangan industri domestik. Kita bisa lihat sistem yang terbangun saat ini itu kan lebih karena adanya sistem perdagangan bebas yang fluid, yang cair, sehingga sistem produksi yang dijalankan itu lebih ke model-model just in time, yang mana digunakan untuk meningkatkan efisiensi semaksimal mungkin. Nah, itu yang kemudian membuat banyak industri itu tidak menumpuk stok komponen yang dimiliki, tetapi lebih pada bagaimana kemudian komponen yang masuk langsung diproduksi sehingga menjadi barang jadi yang siap untuk dipasarkan. Jadi tidak ada penyimpanan. Nah, stockpiling itu kemudian malah muncul ketika pandemi ini karena adanya penurunan produksi, dikarenakan adanya upaya membaca tren yang dianggap akan turun, lalu produksi juga diturunkan karena permintaan di awal-awal pandemi itu juga turun drastis. Tapi ternyata ada peningkatan yang lebih cepat dari yang diperkirakan, sehingga rebutan terkait dengan komponen semikonduktor tersebut. Dan yang terjadi adalah stockpiling oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki akses untuk membeli komponen semikonduktor tersebut. Nah, inilah yang kemudian membuat banyak negara-negara itu yang juga mulai berpikir nih untuk berfokus pada pengembangan industri semikonduktor domestiknya. Meski memang beberapa ada yang berjalan sebelum pandemi seperti Amerika Serikat. Bagaimana Amerika Serikat ingin meningkatkan industri yang bisa berjalan secara mandiri, termasuk di industri semikonduktor, karena bersaing dengan Tiongkok, yang mana itu menjadi salah satu basis produksi semikonduktor terbesar di dunia selain Taiwan. Dan kita juga bisa melihat karena pandemi itu beberapa seperti Uni Eropa misalnya, di situ ada European Chip Act. Jadi di sini Uni Eropa itu berusaha untuk mengembangkan teknologi dan juga basis produksi microchip atau semikonduktor di Uni Eropa sendiri, sehingga Uni Eropa tidak terseret dalam shortage atau kekurangan semikonduktor ini di masa mendatang. Nah, lalu ada juga kalau Tiongkok jelas ya tadi, karena Amerika Serikat berusaha meningkatkan kemandiriannya di bidang teknologi. Tiongkok juga melalui program Made in China 2025-nya, itu program pembangunannya untuk mendorong basis produksi termasuk semikonduktor juga di situ. Investasi besar-besaran juga dilakukan di sana.
Korea Selatan tidak tertinggal juga, ada K Semiconductor Belt Strategy 2030. Itu juga upaya Korea Selatan untuk meningkatkan kemandiriannya terkait produksi semikonduktor dan juga ambisinya untuk menjadi salah satu produsen semikonduktor terbesar di dunia. Jadi kalau di sini kita bisa lihat negara-negara maju itu saat ini sedang berlomba-lomba mengubah. Kalau yang sebelumnya itu berbasis pada just in time itu tadi untuk lean production strategy, saat ini berubah karena kita bisa lihat adanya ketidakpastian dinamika baik politik maupun ekonomi di dunia global, sehingga mereka lebih berfokus pada pengamanan kepentingan nasionalnya. Dan inilah yang kemudian kita bisa lihat dengan adanya strategi-strategi yang dijalankan oleh masing-masing negara tadi. Dan dari sini kita bisa lihat, oh iya nih ada upaya pemenuhan kepentingan nasional nih, dan tidak murni ekonomi lagi dalam kegiatan produksinya, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Enggar. Menarik sekali karena semua berasal dari ketidakpastian begitu. Betul. Dan beralih ke peningkatan strategi-strategi yang ada dari setiap negara untuk menciptakan tentu kondisi ekonomi yang lebih baik. Pak Enggar, kita sudah banyak sekali berbicara mengenai pertumbuhan dari industri semikonduktor ini. Saya sedikit penasaran dengan sebenarnya mengapa isu ini sangat penting untuk dibahas. Sebenarnya apa sih Pak dampak dari semikonduktor ini, dari industri semikonduktor ini? Baik, terima kasih Mas Agus. Ya, kalau mamanya kita lihat dampaknya apa sih? Paling tidak kita bisa melihat dampak ini dari dua sisi. Yang pertama, dari sisi negara-negara yang mengembangkan industri semikonduktor itu sendiri, dan yang kedua dampak-dampak dari negara lainnya yang tidak memiliki kapabilitas memproduksi, berarti kan membeli atau mengkonsumsinya, seperti Indonesia misalnya. Kita mulai dulu dari negara-negara yang berusaha meningkatkan kapabilitas pengembangan industri semikonduktornya. Yang pertama tentu saja mereka akan mendorong peningkatan kemandirian terkait pengembangan teknologinya sendiri. Dan ini dirasa penting terutama di tengah ketidakpastian saat ini. Walaupun kita bisa lihat integrasi ekonomi semakin menguat, tetapi di sisi lain kita juga bisa lihat adanya ketidakpastian politik. Itu juga akan berpengaruh terhadap dinamika ekonominya juga. Kita bisa lihat apa yang terjadi antara Amerika Serikat dan Tiongkok misalnya. Bagaimana konflik antar kedua negara itu sangat berpengaruh terhadap ekonomi global. Belum lagi resesi yang terjadi akibat pandemi saat ini yang kemudian membuat banyak negara yang terus memutar otak untuk bisa bertahan. Dan di sini dengan kemandirian teknologi berarti kan tidak perlu bergantung lagi terhadap ketidakpastian yang ada di dunia global. Lalu kita juga bisa lihat dengan adanya kepastian itu berarti kan pemenuhan kebutuhan domestik untuk industri-industri domestik itu akan cepat terselesaikan. Dan karena masalah ini selesai terkait dengan pemenuhan kebutuhan industri domestik, berarti kan diharapkan efeknya terhadap ekonomi itu bisa lebih lebih besar kontribusinya terhadap aktivitas ekonominya, karena sudah ada kepastian untuk aktivitas produksi itu juga tetap terjaga, berarti diharapkan nanti aktivitas ekonominya itu juga bisa terjaga dan bahkan bisa tumbuh dan bisa juga mengekspansi ke wilayah-wilayah lain yang masih mengalami ketidakpastian tadi. Kita juga bisa lihat bahwa dengan adanya semakin banyaknya pengembangan industri-industri semikonduktor, pasti tidak hanya untuk pemenuhan kepentingan industri domestik saja, pasti nanti akan memikirkan bagaimana nih ke depannya. Dan ini pasti juga akan mendorong untuk pengembangan teknologi semikonduktor itu sendiri, yang berarti ini akan mendorong lompatan pengembangan teknologi yang dimiliki oleh masing-masing negara tersebut agar mereka bisa terus kompetitif di pasar global. Lalu bagaimana nih dengan negara-negara seperti Indonesia yang tidak memiliki kapabilitas tersebut? Nah, di sini memang
kita terlihat, waduh kita nggak bisa ikut-ikutan dapat keuntungan besar nih seperti negara-negara tersebut karena berbagai hal, baik karena keterbatasan sumber daya finansial, sumber daya manusia, teknologi dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain kita juga bisa lihat dengan semakin banyaknya sumber untuk kita bisa mengakses komponen-komponen semikonduktor tersebut, berarti di sini kita akan semakin mudah untuk memenuhi kepentingan pemenuhan domestik karena kita bisa menjalin kerjasama kemitraan dengan negara-negara tersebut. Apalagi Indonesia kan memang lebih mengedepankan politik luar negeri bebas aktif, yang mana akan berusaha untuk mendekati segala semua negara-negara yang ada di dunia ini, yang mana itu pasti untuk kepentingan nasionalnya. Jadi kalaupun ada permasalahan di satu negara atau wilayah, maka nanti bisa dibantu disuplai dari komponen dari negara lain, misalnya seperti itu. Dan itu tadi kita bisa lihat semakin tinggi persaingan, berarti semakin kompetitif, semakin mendorong pertumbuhan teknologi yang lebih maju. Berarti nanti kan juga kita akan mendapatkan dampaknya bagaimana pertumbuhan teknologi yang semakin maju tentu bisa kita manfaatkan untuk kepentingan nasional kita. Memang itu tadi keuntungannya, walaupun memang ada satu hal nih yang perlu menjadi catatan. Semakin cepat pertumbuhan teknologi negara-negara maju, berarti semakin sulit kita mengejarnya karena adanya keterbatasan tadi, sehingga kita bisa jadi akan semakin tergantung dengan teknologi-teknologi tersebut. Itu yang mungkin yang menjadi catatan bagi negara-negara lain seperti Indonesia yang tidak memiliki kapabilitas untuk mengembangkan maupun memproduksinya. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Enggar atas jawabannya. Menarik karena ternyata walaupun Indonesia merupakan negara konsumen bisa dibilang, sebagai negara yang penikmat teknologi-teknologi yang dikembangkan oleh negara-negara maju, namun tetap ada yang bisa kita manfaatkan gitu. Pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh negara maju bisa kita tetap rasakan, tetap kita manfaatkan untuk kepentingan nasional. Walaupun kita tetap harus aware gitu sebagai negara Indonesia yang barangkali dengan ketidakadanya pasokan ketersediaan dari alat-alat ataupun industri semikonduktor ini membuat kita menjadi semakin jauh dari mereka begitu. Menarik sekali Sobat Ngalir, namun nampaknya akan sampai di sini saja diskusi kita kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Pak Enggar. Dengan senang hati Mas Agus. Sudah bisa diundang ke acara Ngalir Talk Show ini. Dan untuk Sobat Ngalir, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Department of International Relations UII dan nantikan episode-episode menarik selanjutnya. Saya Agus Dharana Putra, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.